Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4. Nama saya Halimah Nur Rahma dengan NPM 33. Saya Giska Adijaya Wardani, NPM 19. Saya Dea Zahira Dini Manzia, absen 28. Saya Najwa Nadia Sulaiman, NPM 13. Saya Maridana Yanatani dengan NPM 27. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang kepatuhan pajak. Oke, jadi di sini saya akan membacakan latar belakang dari kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun, perilaku kepatuhan pajak masih menjadi masalah secara global di Indonesia. Hal ini disebabkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau sering disingkat PDB masih relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Secara spesifik di Indonesia, kepatuhan pajak UKM masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UKM yang membayar PPh final dibandingkan dengan jumlah UKM itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT masih rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar. Sejak adanya reformasi hukum perpajakan di Indonesia, jumlah wajib pajak termasuk UKM justru meningkat. Dalam hal ini, meskipun tarif pajak UKM sudah turun dari 1% menjadi 0,5%, namun tingkat kepatuhan wajib pajak UKM di Semarang Raya masih fluktuatif dan relatif rendah. Oleh karena itu, perlu mencari faktor-faktor determinan yang dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak UKM. Terkait perilaku kepatuhan pajak, sumber daya dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung memiliki niat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk termotivasi untuk menghindari pajak. Pembayaran pajak didasarkan pada kekuatan arus kas wajib pajak. Oleh karena itu, mereka yang mengalami atau mungkin mengalami kendala keuangan cenderung mengubah perilaku kepatuhan pajak mereka. Hasil penelitian kami tahun 2023 mengungkapkan bahwa penjualan bulanan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak sukarela, tetapi berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak paksa. Selanjutnya yaitu fenomena pajak. Di dalam artikel ini terdapat beberapa fenomena pajak yang dapat kita cermati. Yang pertama yaitu mengenai rendahnya risiko pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB. Di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap ekonomi belum optimal. Yang kedua yaitu mengenai ketidakpatuhan pajak. Ketidakpatuhan pajak mencakup pada rendahnya tingkat pelaporan dan pembayaran pajak. Sebagai contoh, pelaporan pajak di Indonesia masih di bawah 90%, bahkan setelah adanya reformasi dan penurunan tarif pajak bagi UMKM. Yang ketiga yaitu mengenai kepatuhan pajak UMKM. Banyak UMKM yang belum patuh dalam membayar pajak, padahal tarif pajak sudah diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan, kinerja keuangan yang buruk, atau anggapan bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu peran kinerja keuangan. Peran ini memengaruhi niat dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Perusahaan yang memiliki arus kas yang baik lebih cenderung akan patuh dalam membayar pajak. Sedangkan perusahaan dengan arus kas yang berkendala seringkali menghindari pajak. Secara keseluruhan, fenomena ini mencerminkan tantangan struktural dalam sistem perpajakan, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki sistem administrasi pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh sikap kepatuhan pajak, norma subjektif, dan kinerja keuangan yang dipersepsikan terhadap niat untuk patuh. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang dipersepsikan dan niat untuk patuh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer dari penyebaran kuesioner.
Sampel yang dikumpulkan adalah 150 UKM di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan structural equation modeling dan dihitung dengan AMOS versi 22. Temuan empiris menunjukkan bahwa sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif, dan kinerja keuangan yang dipersepsikan secara positif mempengaruhi niat untuk mematuhi. Lebih jauh, kinerja keuangan yang dipersepsikan dan niat untuk mematuhi memberikan kontribusi positif terhadap perilaku kepatuhan. Penelitian ini dibatasi oleh belum tersedianya data akurat mengenai jumlah UKM di Jawa Tengah, sehingga perhitungan sampel tidak dapat dilakukan dengan pendekatan statistik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mereplikasi model ini pada perusahaan besar dengan menambahkan kebijakan pemerintah sebagai peran moderasi dalam sikap, norma subjektif, dan kinerja keuangan. Subjek atau objek penelitian. Subjek penelitian ini ditujukan kepada pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal. Penelitian ini melibatkan 150 responden yang dipilih dari populasi UMKM karena mereka memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, namun tingkat kepatuhan pajaknya yang masih rendah. Objek penelitian ini adalah perilaku kepatuhan pajak UMKM yang mencakup beberapa faktor yang mempengaruhi niat dan perilaku mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakan, di antaranya yaitu keyakinan bahwa kepatuhan pajak adalah hal yang etis dan menguntungkan, norma subjektif atau pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan mematuhi pajak, persepsi tentang kemampuan keuangan bisnis untuk memenuhi kewajiban pajak, keinginan untuk membayar pajak dengan benar, dan tindakan nyata wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan aturan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan model structural equation modeling atau SEM untuk menganalisis dari data 150 responden UMKM di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan pajak, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, serta yang ketiga yaitu mediasi niat kepatuhan pajak, serta dari model penelitian yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebesar 40% oleh variabel niat dan 23% oleh variabel kinerja keuangan. Sehingga dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Niat kepatuhan pajak memainkan peran kunci dalam menjembatani pengaruh faktor determinan terhadap perilaku pajak. Ini direkomendasikan untuk pemerintah agar meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi yang menekankan manfaat bagi UMKM, perlunya dukungan dari lingkungan sosial yang dapat memotivasi UMKM agar lebih patuh, dan perlunya kebijakan yang mendukung pengelolaan keuangan UMKM agar dapat membantu meningkatkan kemampuan pajak. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.